Ya, saat ini seperti Anda saksikan adalah pawai keliling pemilu kampanye damai. Deklarasi yang tadi sudah sempat dilakukan pada pukul 10 lebih 20 menit dengan menghadirkan tiga pasangan calon gubernur, wakil gubernur, dan dapat Anda saksikan arak-arakan mobil hias akan mengelilingi kawasan Jakarta Pusat mulai dari Silang Monas menuju ke kawasan Patung Kuda di Jakarta Pusat, kemudian Jalan MH Tamrin, kemudian juga ke Bundaran Hotel Indonesia dan akan memutar balik hingga menuju ke arah Harmoni dan akan berakhir kembali di kawasan Silang Monas. Dan kampanye kali ini memang diikuti oleh masing-masing pasangan calon dengan tema masing-masing yang direpresentasikan oleh mobil hias yang akan menunjukkan bagaimana mereka nantinya berusaha untuk mendapatkan para supporter ataupun para pemilih yang akan mengikuti pemilu pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang. Dan ini adalah kendaraan hias yang menyajikan bagaimana di atasnya para supporter ataupun tim pendukung berusaha untuk memberikan informasi keterkaitan para calon gubernur maupun wakil gubernur dengan bagaimana tema-tema yang diusung tersebut. Kalau tadi sempat saya katakan ada tema mengenai adat istiadat yang diusung oleh AHY dan juga Silviana Murni, kemudian tema prestasi kerja oleh pasangan calon petahana yang bisa direpresentasikan mungkin dengan taman ataupun sesuatu yang berbau keindahan Jakarta, dan merupakan salah satu hal yang menarik sehingga para penonton ataupun warga Jakarta bisa memilih mana saja nanti calon kandidat yang bisa menjadi wakil mereka dan bisa menyampaikan aspirasi. Kemudian kalau nomor urut 3 Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno akan mengusung tema klasik. Dan ini merupakan tema yang unik, yang menarik mungkin saudara, karena di balik semua tadi ada calon lain mengangkat adat istiadat, kemudian juga mengangkat prestasi kerja bagi calon yang memang sebelumnya adalah petahana. Dengan tema klasik ini, kalau tadi saya sempat mendengar bahwasanya tema klasik menggambarkan bahwasanya Indonesia itu tidak bisa melupakan sejarah, dan klasik ataupun otentivitas dari sebuah sejarah itu bisa menjadi salah satu trademark yang menarik. Bahwa dari barang-barang klasik menjadi sesuatu yang bisa dipertimbangkan, bahwasanya sesuatu yang unik, menarik, tidak harus sesuatu yang baru. Kemudian ini ada jalur rute di mana kendaraan pawai akan berlangsung. Kalau Anda bisa lihat di rute hari ini memang lebih banyak di kawasan Jakarta Pusat, dari kawasan Monas, kemudian ada yang menuju ke kawasan Istana Presiden, kemudian Jalan Gajah Mada, Plaza, kemudian juga Bundaran Hotel Indonesia. Ini merupakan jalur-jalur yang akan dilalui oleh arak-arakan pawai deklarasi kampanye damai. Tapi yang menarik adalah memang tadi sempat disampaikan oleh korespondensi Indonesia Arman Helmi yang mengatakan tidak ada rekayasa arus lalu lintas, terutama di sejumlah kawasan yang akan dilalui oleh kendaraan pawai hias ini. Jadi bagi Anda warga ibu kota yang memang ingin menuju ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia, kemudian Jalan MH Tamrin hingga ke Silang Monas dan juga ke Harmoni, Anda harus memilih jalur alternatif lain, mengingat meskipun tidak ada rekayasa lalu lintas, tapi Anda harus pintar dan harus cermat memilih jalur alternatif. Seperti apabila Anda ingin menuju ke pusat pertokoan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Anda bisa memilih kawasan Tanah Abang sebagai alternatif, Haji Mas Mansur, kemudian Anda juga bisa berbelok memasuki ke arah Kebun Sirih. Dan bagi Anda yang ingin juga ke arah daerah Monas, Anda bisa menggunakan jalan HR Rasuna Said, kemudian menuju ke arah Menteng dan juga ke arah Kebun Sirih, dan baru nanti ke Masjid Istiqlal dan baru kemudian menuju ke arah Silang Monas. Kendaraan ini akan memutar balik rencananya nanti setelah berkeliling Jakarta Pusat hingga ke kawasan Bundaran Indonesia. Mereka akan memutar balik di kawasan Gajah Mada Plaza, baru nanti menuju ke kawasan Istana Negara. Dari Istana Negara, arak-arakan pawai kemudian akan kembali menuju Silang Monas. Ya, ini laporan langsung dari rekan-rekan CNN Indonesia. Anda di sana melihat memang terlihat lengang jalanan ibu kota. Ini sepertinya di kawasan Medan Merdeka Barat, tepatnya menuju ke arah Bundaran Patung Kuda maupun ke Bundaran Hotel Indonesia. Kendaraan hias ini memang sepertinya merupakan salah satu hal yang menghibur bagi warga ibu kota sebelum nantinya pasti tension ataupun eskalasi politik selama kampanye akan begitu melonjak, karena masing-masing warga sudah akan menentukan siapa mereka memilih.
Dan terlihat sepertinya ini adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang juga sudah ada di salah satu mobil kampanye yang siap berkeliling ibu kota pada siang hari ini. Terlihat padat ini masih di kawasan Silang Monas dan terlihat kendaraan masih berusaha untuk keluar dari kawasan Silang Monas untuk menuju ke Patung Kuda, kemudian nanti ke MH Tamrin dan berikutnya. Dan ini pasangan nomor urut 2, Ahok Jarot, sudah berada di mobil hias. Seperti tadi dia akan mengusung tema mengenai prestasi kerja sebagai mana sebelumnya Ahok sebagai calon petahana. Ini terlihat mobil akan keluar dari Silang Monas, mobil bergambar dan merepresentasikan sebuah bangunan sepertinya. Sesuatu yang menunjukkan Jakarta sudah terus membangun dan juga Jakarta terus menuju ke arah kota megapolitan yang tidak hanya masif secara pembangunan infrastruktur tapi juga ramah lingkungan dengan adanya pembangunan taman-taman ramah anak yang memang digagas oleh Ahok beberapa waktu lalu. Ya, ini juga terlihat juru kampanyenya juga berada di atas mobil dengan nomor urut 2 untuk berkeliling menuju ke arah bundaran Hotel Indonesia dan juga nanti akan berputar balik di Harmoni untuk kembali lagi ke kawasan lapangan Silang Monas. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, hari ini ada 860 personil gabungan polisi, baik itu dari Polres Jakarta Pusat, Polsek Senen dan juga Menteng, dan juga Polda DKI Jakarta yang dikerahkan untuk mengamankan pawai deklarasi kampanye damai yang dilakukan pada hari ini. Putar balik lagi. Diharapkan memang kampanye deklarasi damai hari ini merupakan salah satu pintu gerbang dari rangkaian kampanye yang akan berlangsung hingga 11 Februari 2017 mendatang. Kurang lebih 3 bulan waktu yang dibutuhkan oleh 3 pasangan calon gubernur, wakil gubernur untuk mendapatkan bagaimana mereka nantinya pemilih maupun warga DKI Jakarta bisa sangat terbantu dengan kampanye kurang lebih 3 bulan dan menentukan pilihan mereka. Informasi dari KPU DKI Jakarta ada kurang lebih 7,4 juta pemilih yang akan menentukan pilihannya pada tanggal 15 Februari 2017. Dan ini merupakan jumlah yang cukup meningkat dan signifikan dibandingkan tahun 2014. Dan berikutnya ada urutan ketiga Anies Baswedan di atas mobil kombi sepertinya ini ya. Sedang menunggu giliran untuk berkeliling dengan mobil hias. Dan seperti tadi saya katakan bahwasanya untuk pasangan urut nomor 3 Dian mengangkat tema klasik. Sesuatu yang unik yang berbeda dan yang menarik adalah klasik itu identik dengan sesuatu yang jadul, yang lama. Tapi ternyata klasik itu juga bisa dikategorikan, direpresentasikan. Dan juga bisa mewakili bahwasanya sesuatu yang lama, sesuatu yang old school, sesuatu yang jadul masih bisa relevan terhadap kemajuan zaman. Dan bukan berarti kita tidak bisa mengatakan bahwasanya klasik dan yang kuno itu tidak lagi mampu bersaing dengan kemajuan zaman. Dan sepertinya mobil kombi ini, mobil klasik VW kombi buatan Jerman ini nantinya akan menjadi kendaraan dari pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk berkeliling Jakarta Pusat dan memberikan kampanye dan juga hiburan bagi warga Jakarta untuk melihat secara langsung calon mereka. Nah, terlihat Anies Baswedan sedang bersiap-siap nih untuk menunggu giliran. Dan kita akan kembali menuju lokasi arak-arakan deklarasi kampanye damai. Bagaimana suasana keramaian saat ini dan kita pantau Agus Harimurti Yudhoyono dengan kendaraan terbuka jenis SUV yang bersiap menuju ke arah Bundaran Hotel Indonesia. Dan terlihat para supporter juga menggunakan kendaraan bermotor. Mereka simpatisan yang mendukung calon nomor urut 1 untuk memberikan kampanye terbuka dan berharap bahwasanya kampanye kali ini juga bisa memberikan sebuah branding ataupun bisa memberikan sebuah peluang bagi warga melihat secara dekat calon
gubernur mereka yang akan berlaga pada kampanye 2017 mendatang. Dengan tema arak-arakan adat istiadat, diharapkan memang nantinya warga ibu kota yang merupakan terdiri dari berbagai macam adat istiadat dan juga latar belakang budaya bisa terwakili oleh pasangan calon nomor urut 1 ini, sehingga mereka secara yakin mereka bisa menggrabs atau merangkul semua kalangan, mengingat warga Jakarta tidak hanya didominasi oleh warga suku Betawi, tapi juga berbagai macam latar belakang budaya yang sudah hidup dan tinggal bersama di Jakarta sejak ratusan tahun lalu. Terlihat ini kendaraan mulai berjalan dan kita menuju ke pasangan calon urut nomor 2, Ahok dan juga Jarot, yang terlihat begitu kompak dengan baju berwarna kotak-kotak dan topi merahnya yang seperti tadi kata Budi sangat identik dengan partai PDI Perjuangan. Dan memang diharapkan Ahok dan juga Jarot bisa memberikan sedikitnya pemahaman akan hasil kinerja mereka sebagai calon pemilu berikutnya pada 2017, dan warga mulai mengabadikan melihat dari dekat seperti apa sosok dari calon gubernur mereka di 2017 mendatang. Ahok memang dikenal sebagai sosok yang sangat open minded, terbuka, kontroversial dengan kalimat-kalimatnya yang terkadang juga boleh jadi sedikit menohok. Tapi terbukti tadi survei juga mengatakan calon petahana masih memiliki peluang cukup baik. Kemudian kita ke calon urut nomor 3, ada Anies Baswedan dari atas mobil klasiknya untuk berkeliling Jakarta. Juga tema klasik merupakan tema yang unik ya kalau saya katakan. Anies ingin melihat bahwasanya meskipun klasik, meskipun otentik, meskipun terkesan tua, tapi sesuatu yang antik, unik, bisa tetap representatif dan mengikuti perkembangan zaman. Sehingga mereka tetap konsisten mengusung bahwasanya dengan klasik bisa mewakili keterpilihan mereka nanti pada pemilu kada 2017. Ya, Anies bersama anaknya ya, anak-anaknya juga turut serta bagaimana dia ingin melihat dan mempertunjukkan bahwasanya kedekatan emosional dia dan anak-anaknya dan dukungan keluarga memberikan sebuah kekuatan moral bagi dia, dan juga secara tidak langsung memberikan sebuah brand sosok yang hangat dan juga ayah public figure yang tidak hanya sekedar sibuk berpolitik tapi juga seorang father figure yang baik bagi keluarganya.